Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Negeri 40. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Dadang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai materi, ada kata-kata mutiara dari Bung Karno yang ingin Bapak sampaikan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang makna alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bab kedua kelas 9. Kita akan bahas pembukaan satu persatu. Di alinea pertama, sebelum alinea pertama nih ada satu kutipan lagi dari Bung Karno nih. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Indahnya kan kutipan dari Bung Karno ini. Sebelum kita mulai di alinea pertama, makanya kalian kalau yang punya mimpi, bermimpilah setinggi-tingginya. Di alinea pertama ini ada kalimat bahwa sesungguhnya. Diawali dengan dua kata bahwa sesungguhnya, yang merupakan sebuah pernyataan bahwa Indonesia sesungguhnya ingin menyatakan kemerdekaan. Ya, seperti kita nih kalau lagi lapar, bahwa sesungguhnya saya lapar, bahwa sesungguhnya saya haus. Berarti itu adalah pernyataan bahwa kita lapar, kita haus. Nah, Indonesia, pendiri bangsa kita, membuat sebuah pembukaan UUD 45 yang diawali dengan kata bahwa sesungguhnya, yang menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Inilah hebatnya pendiri bangsa kita. Menyatakan kemerdekaan, tapi bukan cuma hak bangsa Indonesia, tapi hak segala bangsa. Hebatnya pemikiran, wawasan pendiri bangsa kita yang tidak berpikir egois, bahwa merdeka itu bukan cuma hak bangsa Indonesia, tapi hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan yang merupakan lawan dari kemerdekaan di atas dunia harus dihapuskan. Lihat, di atas dunia, bukan di atas bumi pertiwi Indonesia. Hebatnya pendiri bangsa kita membuat pembukaan UUD 45 di alinea pertama sudah sangat bersifat universal. Karena di sini hak segala bangsa, bukan bangsa Indonesia. Dan penjajahan di atas dunia, bukan di atas bumi pertiwi Indonesia saja yang harus dihapuskan. Karena apa? Ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka dari itu, segala bangsa harus merdeka. Kemudian di alinea kedua, di alinea kedua juga ada kutipan Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan ini ada kaitannya dengan alinea kedua. Yuk kita lihat. Diawali dengan kata dan ini adalah kata sambung. Jadi yang tadi membicarakan kemerdekaan, penjajahan yang tidak sesuai dengan
peri kemanusiaan dan peri keadilan, ditambahkan lagi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bukan dan perjuangan kemerdekaan, tapi ada kata pergerakan, yang artinya pendiri bangsa kita mengakui kemerdekaan ini adalah sebuah hasil pergerakan, proses yang panjang, yang lama, mengakui jasa para leluhur yang sudah berjuang jauh sebelum tahun 1945. Sudah ada pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan ini diakui di alinea kedua. Yang telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lihat. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Rakyat Indonesia sudah ada di depan pintu gerbang kemerdekaan. Yang apa? Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Coba kita bayangkan. Kamu mau ke sekolah. Dari rumah berangkat. Sudah sampai sekolah belum? Belum. Kamu jalan nih, baru sampai depan pintu rumah. Udah sampai sekolah belum? Belum. Sekarang kamu berjalan, naik kendaraan, mau ke sekolah. Sampailah di depan pintu gerbang sekolah. Sudah di dalam sekolah belum? Belum kan? Nah, di sini di alinea kedua ada kata ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang apa? Negara Indonesia yang apa? Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 45 sudah disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Terus kenapa di alinea kedua ini ada kata ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Ini adalah cita-cita negara Indonesia. Indonesia kan sudah merdeka. Kenapa harus bercita-cita ingin menjadi negara merdeka lagi? Yo. Pendiri bangsa kita memilih kata-kata dalam pembukaan pasti bukan hal yang mudah. Pasti sudah dipikirkan dengan matang-matang. Tidak mungkin ini adalah sebuah kelalaian. Indonesia sudah merdeka, tapi kok ingin mencita-citakan negara yang merdeka? Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya? Lawan kata merdeka apa? Penjajahan. Apakah kita masih dijajah? Masih. Dalam bidang? Iya. Contoh, dalam bidang kita belum benar-benar bisa merdeka dalam bidang ekonomi, kita belum bisa mandiri. Apakah sudah menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang merupakan menjadi cita-cita dari pendiri bangsa kita, cita-cita negara Indonesia. Sehingga sesuailah dengan kata-kata mutiara dari Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kemudian di alinea ketiga
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini pendiri bangsa kita mengakui bahwa yang namanya kemerdekaan, hasil perjuangan pergerakan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada peran Tuhan, ada spiritual, ada pengakuan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Disinilah salah satunya adalah pernyataan yang menegaskan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau di alinea pertama berlaku universal, di sini pendiri bangsa kita menyatakan dengan jelas kita rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, ini juga nih ada kata-kata dari mutiara dari Bung Karno nih. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Dan kalianlah yang pada saat ini belajar, pada kesempatan ini belajar, kalianlah yang bisa mengubah dunia. Ya, alinea ketiga ini kita lanjut ke alinea keempat. Nah, ini alinea keempat ini alinea yang terakhir. Di alinea keempat ini banyak sekali maknanya. Jadi kalau diibaratkan ini adalah sebuah kesimpulan, ya, kesimpulan dari alinea pertama, kedua, ketiga, sehingga kemudian ada kata kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia. Jadi udah jelas kita harus memiliki pemerintah, ya, yang dibentuk untuk apa? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi. Nah, di sini berarti ini udah jelas, ya, bahwa negara Indonesia bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Ini merupakan tujuan negara Indonesia. Ya, tugas negara Indonesia, tugas pemerintah Indonesia itu salah satunya ini ada di sini di pembukaan alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Republik. Ya. Sini bentuk kedaulatan kita itu, bentuk pemerintahan kita itu republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi bentuk negaranya republik, kedaulatannya rakyat, atau dikenal dengan istilah demokrasi. Demokrasinya yang apa? Yang dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, bentuk negara republik yang berdemokrasi, berkedaulatan rakyat, demokrasinya dengan berdasar Pancasila. Ada di alinea keempat Pancasila ini. Oke,
Alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi makna alinea pembukaan UUD 45. Ya, di sini sebelum Bapak tutup, ini ada kutipan dari Sultan Syahrir. Tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Ya. Apa yang tertulis di dalam pembukaan UUD 45, baik itu semangat yang ingin disampaikan oleh pendiri bangsa, cita-cita bangsa, tujuan negara, Pancasila, tidak akan menjadi apa-apa atau hanya akan menjadi kata-kata saja kalau tidak ada tindakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.